Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hewan dan lingkungannya. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi, saya persilahkan kepada anak-anak untuk bertanya jikalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Kenapa ikan bisa hidup di air? Nah, jadi anak-anak, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi mengapa ikan bisa hidup di air? Karena ikan memiliki ingsan atau pernafasan seperti kita manusia, contohnya seperti hidung. Nah, jadi hidung itu contoh pernapasan pada manusia, pada contoh kita semua. Nah, jadi jika hewan itu pernapasannya melalui ingsan. Nah, ingsan itu membantu ikan bernapas di dalam air. Jadi walaupun manusia tidak bisa bernapas di air, ikan tetap bisa hidup di sana. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Ya, bagus. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa burung bisa terbang? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi burung itu bisa terbang karena memiliki sayap. Nah, jadi ketika burung terbang itu dia meyakini karena dia memang memiliki sayap. Nah, jadi sayap itu menjadikan faktor utama ketika burung akan menuju atau pergi ke ranting yang berikutnya atau kemanapun mencari makanan ataupun mencari minuman. Nah, kemudian tubuh burung itu ringan, jadi sayap itu membantu untuk burung bergerak di udara. Nah, jadi tubuh burung itu tidak terlalu berat sehingga tidak membuat atau mempersulit sayap ketika mengepakkan sayapnya untuk bergerak ke udara. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Oke, bagus sekali. Nah, jadi saya ulangi pertanyaannya lagi. Kenapa kita harus menjaga hewan? Oke, bagus sekali. Jadi hewan itu harus kita jaga karena mereka itu juga makhluk ciptaannya Tuhan. Nah, kita harus menyayangi hewan tersebut dan juga menjaga hewannya supaya lingkungan ini tetap seimbang anak-anak dan hewan itu tidak punah. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini pertanyaannya bagus sekali. Mengapa kita harus menjaga lingkungan agar tidak kotor? Nah, bagaimana jika teman-teman dalam contoh di dalam kamar tidurnya teman-teman masih berantakan? Nah, dari kamar tidur teman-teman itu teman-teman tidak akan bisa merasakan tidur dengan nyenyak, dengan pulas karena di dalam kamar tersebut masih kotor, masih berantakan, belum dirapikan. Nah, jadi ketika kita teman-teman itu menjaga lingkungan yang kotor seperti kamar teman-teman tadi, teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, pulas, dan juga teman-teman terjaga dari segala penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini belajar bahwa setiap hewan itu memiliki tempat hidup dan cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Nah, kemudian ketika kita mengetahui lingkungannya kotor, kita harus membersihkannya. Seperti tadi contoh yaitu kamar tidur. Ketika kamar tidur kita berantakan, kita harus membersihkannya supaya kita bisa menggunakannya dengan enak atau nyaman anak-anak. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari anak-anak yang bisa
ibu tampung pada pembelajaran pada hari ini. Nah, terima kasih kepada yang sudah aktif pada kesempatan kali ini. Semoga semua teman-teman yang belum berkesempatan bisa aktif di lain kemudian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.